dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz. Pak Ustadz kan terbalik, saya yang buka acara, saya menyapa ibu-ibu, nanti Ustadz yang memberikan tausiah. Mungkin bagus ditukar, saya yang pengantar Mas Bayu jadi Ustadz. belum sampai ilmunya Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi senang sekali ini hadir di sini ibu-ibu. Kita ketemu lagi di Gaspol Sahur. Alhamdulillahirabbil alamin, masih dari Masjid Hajjah Siti Mangkota Makassar. Hari ini kita akan mendengarkan petuah dari Ustaz Dasat Latif. Insya Allah akan menjadi berkah buat kita semua di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Cuma Ibu, ini ceramahnya yang digaspol Bu ya. Bukan suami di rumah. Jangan sampai mau digaspol juga suaminya kalau pulang nanti ya Bu ya. Ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ini Mas Bayu, Ya, hari Pak ini kita spesial. Kenapa Pak Ustadz? Ya lebih banyak ibu-ibu muslimat NU hari ini. Masya Allah. Izin saya absen dulu ya Pak Ustadz. Ini Ya. saya ada catatannya nih. Saya ambil ke belakang dulu. Yang pertama nih, saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Manggala. Masya Allah. Lalu kemudian Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Wajo. Berikutnya Majelis Taklim An-Nur BTP Blok C. Kemudian Majelis Taklim Babur Rahman Daya. Dan selanjutnya Majelis Taklim PAC Muslimat NU Tamalate. Ini perlu dikomentar. Ini tamalate, ini Tamalate. bahasa Makassar. Kenapa Pak Ustadz Tak artinya? pernah layu. Benar. Wah itu. Tamalate. Iya, Berkembang terus. Ya. Masya Allah, semangatnya hadir di sini, sama-sama kita akan memperdalam ilmu agama kita. Tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz. Ya, Mas Bayu. Siap. Kemarin kan kita sudah bahas tentang adab dan etika dalam berdakwah. Dalam berdoa. Adab dan etika dalam berdoa. Betul. Maka merugilah orang yang tidak menyimak kemarin. Nah itu dia. Ini kemarin ada sambungannya caranya. sekarang kita bahas tentang cara Allah mengabulkan doa. Iya, karena kan ada yang dikabulkan, ada yang tidak Ya, dikabulkan oke. tuh Pak Ustadz. Nah, Mas Bayu, suatu ketika Rasulullah selesai sholat subuh. Seperti biasanya Rasulullah balik setelah sholat subuh dan bertanya kepada sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada enggak yang mimpi tadi malam? Nabi tanya, ada yang mimpi semalam? Tidak ya Rasul. Nabi lalu bersabda, saya semalam mimpi. Dan ingat mimpinya Rasul itu, Mas Wahyu, adalah wahyu. Mimpinya Nabi itu petunjuk. Ya. Kalau mimpinya suami ibu di rumah,
Nggak usah ditafsir-tafsir. Ya, itu Artinya? hanya bunga-bunga tidur ya. Oh, mimpi kan dulu waktu saya kecil, kalau mimpi digigit ular berarti jodoh sudah terbuka. Nah, ada orang sudah 9 kali mimpi gigi ular tidak terbuka. Nggak ada jodohnya. Ya kan? Nah, kalau Nabi itu wahyu, petunjuk. Maka Nabi bersabda, semalam saya dibawa oleh Allah, dibawa masuk ke dalam surga bersama dengan malaikat Jibril. Lalu di dalam surga Allah bawa saya jalan-jalan. Allah memperlihatkan saya ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah hadiah. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak betul ini hadiahmu. Tidak sebanyak ini kebaikan yang saya lakukan. Maksudnya begini Bu, supaya gampang dipaham. Pahalanya ini hamba hanya 5. Allah balas dengan 5.000. Ya Allah, megalade mulai ngayi. Terlalu banyak kamu kasih saya ini. Tidak seperti ini. Dan ingat Bu, di akhirat itu tidak ada orang culas. Kalau kita kan dikasih 5 mestinya 5, kita dikasih 10 pura-pura kita tidak tahu. Ya toh? Tidak ada orang terlalu banyak, jarang yang kita dengar. Di akhirat tidak ada pikiran negatif. Di akhirat tidak ada pikiran jahat. Semua pikiran baik. Ya, ya Allah terlalu banyak kamu kasih saya ini. Maka kedengaranlah suara dari aras Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kukasih kau waktu hidup di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta kamu tidak mampu memikulnya, maka baru kukasih sekarang. Berarti ibu-ibu, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Semua doa Allah kabulkan. Maka itulah makna minta sama saya, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, janji caleg kenapa Pak Ustadz? Kalau janji caleg pernah dengar cerita. Gimana Pak Ustadz? Nelayan, dia pergi berlaut di tengah laut. Segitu di tengah laut, goyang kapalnya. Kena ombak, besar badai. Lalu dia menghadap ke langit. Ya Allah, selamatkan saya. Kalau saya sampai daratan, saya akan potong sapi. Mulai tenang. Dekat-dekat daratan dia bilang, Tuhan, tidak jadi sapi. Saya hanya mampu kambing. Turun. Dekat-dekat daratan lagi dia bilang, Tuhan, tidak jadi kambing, cuma ayam. Begitu dia lompat di daratan, selamat, dia bilang, Tuhan, saya cuma main-main tadi. Beberapa malam kemudian tiba-tiba rumahnya kena topan. Badai lagi kena, kencang angin, terbang atapnya. Lalu dia menghadap ke langit sambil berdoa, Tuhan, urusan di laut jangan dibawa-bawa di darat. Ini janji caleg ini yang begini ya. Ini janji-janji. Kalau Allah pasti Allah kabulkan. Dan ingat Mas Bayu, ini perlu di stressing. Jadikan status. Ancaman Allah belum tentu terjadi. Ancaman Allah belum tentu dikasih. Tapi janji Allah pasti Allah tunaikan. Kalau Allah katakan saya kasih masuk ke neraka, belum tentu. Tiba-tiba Allah kasih ampunan, ya masuk surga. Tapi kalau Allah katakan saya kabulkan, pasti. Saya maafkan, pasti. Kalau janji Allah pasti Allah tunaikan, ancaman belum tentu. Maka janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, pasti Allah tunaikan. Nah, cuma mengabulkannya Mas Wahyu, Mas Bayu, cara mengabulkannya itu ada beberapa cara. Allah mengabulkan doanya Mas Bayu, doa saya, doa kita semua, caranya beda-beda. Ada beberapa tahap, ada beberapa cara. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya punya anak. Alhamdulillah. Pergi ke dokter. Alhamdulillah sudah tinggal. Itu namanya taufik. Apa namanya Bu? Taufik. Kesesuaian yang kita mau dengan Allah mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anak saya dapat jodoh. Betul dilamar. Kesesuaian apa yang kita mau Allah juga kehendaki. Itu taufik namanya. Ya.
Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku dapat kerja. Betul diterima. Taufik. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Bu, Ibu. Bu. Ada anak tato usianya 13 tahun. Dia minta dibelikan motor. Motor besar. Kira-kira Ibu, kita belikan nih? Berarti tidak kita sayang ya nak tak? Iya toh? Justru karena sayang Pak Ustadz. 13 tahun minta motor. Kita belikan Ibu? Tidak. Berarti kita tidak sayang Ibu. Nah bilang mama kak justru ku sayangin anda ku belikan Ustaz. Karena kalau ku belikan nanti natabrak mobil. Iya toh? Berarti Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Maksudnya apa? Nak, jangan aku belikan motor nak. Ku belikan aku saja laptop. Mau pakai belajar. Itu toh? Berarti Allah kabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil tahun ini. Nah tahu Tuhan, jangan kau beli mobil. Kalau mobil kau beli, nah tabrak kau beca. Tak balik ini. Tapi apa? Allah tidak kasih mobil. Tapi apa Allah? Jangan mi mobil saya kasih kau nah. Ku kasih mah kau anak penghafal Quran. Nih gitu. Bagaimana lagi cara berikutnya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Wah, kalau ibu-ibu di Kota Makassar ini emang semuanya gaspol terus ya. Nggak pakai rem-rem. Hadir di sini subuh-subuh, pagi-pagi udah seragamnya bagus-bagus, cantik-cantik, warnanya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang dan kencang. Kencang gasnya. Kalau ibu-ibu Sulawesi Selatan itu kan gaspol sahur, gaspol memang. Kalau di Solo, gaspol memang. Masya Allah. Iya, masing-masing daerah punya khasnya ya kan. Nah sama kayak sarung yang saya pakai nih Pak Ustadz. Karena masing-masing daerah ada kekhasannya. Ini diambil jadi motif yang diambil dari seluruh Nusantara. Untuk jadi sarung gajah duduk Pak Ustadz. Ya, motifnya bagus, Masya Allah. Ada khasnya masing-masing. Udah gitu selain dari motif di seluruh Nusantara. Baju kokonya juga tuh Pak Ustadz. Bahannya nyaman. Lembut dipakai dan pecinya juga wah. Ini dipakai hari raya, dipakai pergi taraweh, mantap betul. Betul Masya Pak Allah. Ustadz. Kalau belinya karena menghargai bulan suci Ramadan, insya Allah jadi ibadah. Amin, amin. Tapi jangan salah beli yang ada tulisan Arabnya, logonya monokrom dan produksi dari PT Gajah Duduk. Gajahnya tetap duduk. Karena tidak pernah berdiri. Ya. Kita lanjutkan Pak Ustadz, bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Tadi Ustadz menyampaikan yang pertama yang kita mau Taufik, sesuai dengan Allah yang kita mau. Taufik itu namanya. Ya. Yang kedua Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Yang berikutnya dikabulkan tapi dalam bentuk yang lebih baik. Dikabulkan tapi dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suamiku bisa terpilih anggota DPR. Kok tidak terpilih? Sudah jual sawah kok tidak terpilih? Allah tahu kalau suamimu jadi anggota DPR dia korupsi ditangkap. Iya toh, Mas Bayu. Saya dulu kan ikut. Maju ya Pak Ustadz. Pilwali. Wali kota? Iya. 2014 10 pasang calon. Kalah tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ya sama. Enggak mau saya dibilang kalah, beda bos. Belum tentu saya kalah. Oh Allah tahu dah saat enggak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau jadi pejabat. Kau jadi kau datang ke Polres siap komandan. Datang ke Polda siap Pak Jenderal. Datang Pak Gubernur siap Pak Gubernur. Datang Presiden siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi ustadz.
Bu, mereka semua yang hormat sama saya. Masya Allah. Coba. Berarti Allah menggantinya dengan yang lebih kasih baik ya Pak Ustadz. Coba kalau saya menang waktu itu, barangkali saya tidak tampil di Gaspol malam ini. Iya, maka berbaik sangka. Allah kabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku bisa jadi pegawai. Allah tahu, enggak usah anakmu jadi pegawai. Kalau dia jadi pegawai, dia korupsi. Lebih baik anakmu saya jadikan pedagang. Dia kau dagang, dia dagang di rumahmu, dia bisa dia urus kamu. Jadi ketika ibu meminta, jangan pernah sakwa sangka kepada Allah. Ya, cara kedua. Cara ketiga Allah kabulkan. Allah kabulkan tapi ditunda. Allah kabulkan tapi ditunda. Kenapa ditunda? Ibu-ibu, tahu ki Bapak Prabowo? Ya toh? Itu mau jadi pemimpin di Indonesia sejak 2014. Ya toh? Kapan Allah kasih? 2024. Coba tuh. Ya, lah mana itu Bu? Itu manusia. Nabi poin Bu, nabi juga. Nabi Zakaria. Itu Nabi Zakaria Ibu, dia minta anak. Ya Allah berikan saya keturunan. Sejak usia Nabi Zakaria 21 tahun sudah minta anak. 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Sampai waktu Allah berikan informasi, Nabi Zakaria bilang, "Enggak mungkin, saya sudah tua. Istri saya sudah tua, enggak mungkin bisa melahirkan." Ayo, Nabi Zakaria dari 21 ke 90. Berapa lama itu Bu? 69 tahun. Coba, Nabi Adam diusir dari sorga, dijatuhkan ke dunia. Saling mencari antara Adam dan Hawa. Mereka mencari, satu di India, satu di Irak. Dunia waktu itu Bu, cuma 2 penghuninya. Mereka dua orang ini saling mencari. Nabi Adam, ya Allah pertemukan dengan istriku Siti Hawa. Siti Hawa, ya Allah pertemukan suamiku Adam. Mereka saling mencari, berdoa siang malam. Berapa lama baru Allah kabulkan? 200 tahun. Dipertemukan di mana? Di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. 200 tahun Ibu, baru Allah kabulkan. Itu Nabi. Coba, kita berdoa pagi, mau dikasih besok, baru tukang tipu. Iya belum ya? Nah, berarti Allah menunggu waktu yang tepat. Kalau saya kasih kau sekarang, kau bisa sesat. Kalau saya kasih kamu sekarang, bisa kau lawan orang tuamu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya jadi profesor. Kok enggak Allah kasih? Kalau kau profesor tahun ini, ada masalahmu. Kutunda kau dulu. Misal tuh Bu, macet. Kenapa macet ini? Tiba-tiba kempes bannya. Sangka baik. Oh, berarti ada musibah di depan. Maka Allah parkir saya dulu di sini. Nanti lewat itu musibah, baru baik mobil, baru lewat. Jadi Allah kabulkan tapi ditunda. Ya. Yang keempat, cara Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan tapi nanti di akhirat. Seperti kisah tadi. Berarti ibu-ibu, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Selalu sangka baik. Selalu saya kasih contoh Ibu toh. Saya kasih contoh. Bu, pernah saya mendaftar dokter. Padahal berdoa sama itu Bu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi dokter. Ya, saya bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam. Mulai Kak 1 Ramadan sampai terakhir 30 memang itu. Bangun Kak lagi makan sahur untuk Syawal. 6. 40 malam berturut-turut. Tidak pernah putus sholat tahajudku. Ibu bapakku doakan saya. Saya belajar. Saya berdoa. Saya nasar. Pengumuman. Tidak ada namaku. Temanku lolos. Padahal nilaiku lebih baik dari dia waktu di kelas.
Kenapa bisa saya tidak lolos? Saya uji lagi, saya ulang lagi tahun kedua Bu, tetap tidak lolos. Ku uji lagi, ikutkan lagi tahun ketiga, tidak lolos. Andai saja waktu itu boleh 5 kali juga saya daftar. Cuma waktu itu cuma 3 kali boleh daftar. Ternyata Allah tahu, begitulah cara Allah menghalangi saya. 3 kali Allah halangi saya. Cara Allah supaya tak, karena Allah tahu tidak cocok kok jadi dokter Dasat. Kenapa? Saya tidak bisa lihat jarum, tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Bu, sampai sekarang. Wow, itu biar saya lihat itu di WhatsApp. Ada orang berkelahi baku tikam, saya langsung kayak mau muntah. Biasa saya takut sekali lihat karena susah saya lupa. Seolah-olah Allah bilang, bagaimana kau mau jadi dokter Dasat? Nah kau tidak bisa lihat darah. Maka Allah kasih saya jadi ustadz. Bukan menyembuhkan fisik, tapi menyembuhkan hati. Bu, tahu ki Bu, rahasia itu temanku yang lulus jadi dokter. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Masya Allah. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Setelah ini kita akan dengarkan kelanjutan kisah dari Ustaz Dasat. Dan juga kita akan dengarkan pertanyaan dari jamaah yang sudah hadir di sini. Tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih masih bersama kami di Gaspol Sahur. Kita lanjut lagi mengenai pembahasan tema cara Allah mengabulkan doa kita. Tadi sudah ada beberapa, kalau yang kita mau dan Allah kehendaki namanya taufik. Kalau misalnya Allah menunda, kadang-kadang Allah menunda menggantinya menjadi lebih baik. Atau menunda di waktu yang tepat di mata Allah. Atau dikabulkan nanti pada saat di akhirat nanti. Begitu ya Pak Ustadz? Ya. Nah agar sebenarnya supaya kita selalu berbaik sangka tuh bagaimana caranya ya Pak Ustadz? Selalu berpikir bahwa apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Ya, sangka baik. Prinsip hidup saya itu sangka baik, sangka baik. Nah, kapan kita sangka buruk tidak bisa tenang. Maka supaya doa kita ini mustajab, salah satu syaratnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita sangka baik, pikirlah itu. Oh, barangkali yang saya minta tidak baik. Oh, barangkali mau Allah tahun depan. Oh, barangkali Allah kasih diakan saya yang jauh lebih bagus. Teman saya itu Bu, yang jadi dokter. Bu, mau lebaran ku telponi. Dok, pulang ki lebaran. Nah bilang tidak. Rugi kita itu. Jauh-jauh tak pergi cari itu ndak lebaran kita sama orang tua. Kenapa ndak pulang ki? Nah bilang Ustaz, mahal tiket. Saya bilang alhamdulillah untung saya jadi ustadz. Saya Bu kemana-mana ndak pernah kak pusing soal tiket. Siapa beli kak nggak Bu? Yang ngundang nggak? Bisnis kelas sih Bu. Hebatnya lagi Bu, pergi tidak bawa uang, pulang. Masya Allah. Iya, berarti bersangka baik. Jadi kalau Ramadan ini Ibu minta, kalau tidak dikabulkan tetap ada di akhirat nanti. Yang kedua, doa saja itu Bu sudah ibadah. Anggaplah misalnya Bu, kalau dikabulkan dapat ki 10. Ya. Kalau tidak dikabulkan dapat ki 10 tapi di akhirat pi. Berarti doa ki saja dikabulkan dapat ki 10. Dikabulkan juga tidak dikabulkan di dunia, ada nanti 10 di akhirat. Berarti rugi orang yang tidak berdoa. Ruginya lagi karena dia dikategorikan orang sombong. Kok bisa? Berarti kau tidak butuhkan Allah. Makanya kau tidak berdoa. Borok kau. Sombong. Maka orang yang berdoa sesungguhnya Allah cinta. Karena itu bagian daripada perintah. Cuma dengan catatan Ibu, kalau berdoa ki jangkit di status. Nah bilang rajin sekali kak saya berdoa Ustadz. Hampir lima waktu selalu kak berdoa. Di mana berdoa? Di Facebook.
Sibuk itu Tuhan baca sepatususmu. Ya tuh Ibu. Masya Allah, dasar sekali. Baik, Ustadz, kita akan berikan kesempatan untuk yang bertanya, yang hadir di sini. Ada yang mau bertanya? Ibu, wah cepat banget, silakan Bu. Boleh maju ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nama Ibu dari pesantren. Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mirwati dari Majelis Taklim Babur Rahman, Dayak. Oke. Silakan pertanyaannya Bu. Pertanyaannya terkait tadi dengan doa. Saya sudah berdoa ini tuh Pak Ustaz berapa kali dan doa saya dikabulkan. Tapi ternyata setelah doa saya diterima, saya merasa tidak bahagia. Kira-kira kenapa itu, Dok? Ya, Ya. Kenapa itu, terima Dok? kasih. Baju putih soalnya. Terima kasih Bu, silakan Tidak kembali. masih deh Pak Dokter. Pak Ustaz. Oke, terima kasih Bu. Jadi Ibu bilang begini, Ustadz, saya sudah berdoa, 4 saya minta, semua Allah kasih. Kok saya tidak bahagia? Apa sebabnya? Karena Ibu tidak bersyukur. Ya tidak bersyukur. Kalau mau bersyukur, pasti bahagia. Jadi kunci bahagia itu bersyukur. Supaya pandai bersyukur, jangan selalu lihat ke atas. Lihat juga ke bawah. Ibu, kutanya ki dulu Ibu, kalau pergi ki pasar, melihat ki ke atas terus. Sakit Pak Ustadz. Nah, mau ki beli nih, mau ki beli. Ada kita dapat? Tidak ada. Jadi kalau mau sesuatu, kadang lihat ke atas, kadang lihat ke bawah. Orang hebatnya itu Allah, kalau dia bersyukur ditambahi. Ditambahi. Kalau tidak bersyukur, inna azabi lazadid, kata Allah. Tunggu, azabku sangat pedih. Maka orang yang sudah dikasih oleh Allah, lalu dia tidak syukur, kufur nikmat namanya. Itu kufur nikmat. Ada itu dalam Al-Quran surat pendek. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna dzani'aka huwal abtar. Banyak nikmat saya kasih kok. Gigimu sama panjang. Bayangkan kalau dia ini gigi tumbuh terus Ibu. Apa? Keluar mi di sini? Telingamu bagus tempatnya. Bagaimana seandainya satu telinga dibawa pantat? Setengah maki begini menelpon. Iya toh Ibu. Bagaimana seandainya ini mata tidak bisa dibedakan mana suami mana tetangga? Tak tukar-tukar mi suami ta. Itu. Ibu, lihat ki bede ini Bu, lihat ki bede. Kenapa bisa lihat ceramah dengan baik Ibu? Karena kakiku sama panjang. Coba kalau pendek sebelah, pasti jelek dilihat Ibu toh. Itu semua nikmat dari Allah. Kenapa bisa sampai di sini dengan selamat Ibu? Karena kaki kita saling pengertian. Kiri dulu, kanan lagi, kiri lagi. Coba kalau tidak mau saling pengertian, mau apa? Tidak sampai gitu. Iya toh? Atau mau bersamaan? Repotnya itu. Iya toh? Maka itu kita Allah kasih nikmat itu, kata itu Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Banyak sekali saya kasih kau. Kalau kau tidak mau, ayat ketiga. Inna azabi lazadid. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzani'aka wal abtar. Apa maknanya? Maka kamu terbang seperti layang-layang. Kau jauh dari rahmatku. Kau jauh dari ridaku. Seperti itu layang-layang Bu. Layang-layang yang tidak tentu arah. Itu orang yang tidak mau bersyukur. Ayat berikutnya juga Allah katakan inna azabi lazadid. Saya siksa kamu. Kalau kamu tidak mau bersyukur. Siksanya belum tentu bangkrut. Siksanya seperti apa? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Masya Allah, jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh
Sahabat Dasat, kita lanjutkan kembali di Gaspol Sahur. Hari ini mengenai cara Allah mengabulkan doa kita. Pak Ustadz izin, kalau misalnya ada seorang yang merasa saya ini pendosa, saya tuh hina, saya tuh banyak sekali dosanya, saya malu. Apakah Allah masih tetap mengabulkan doa saya Pak Ustadz? Semua doa Allah pasti kabulkan. Itu kesimpulan ceramah kita ini. Semua doa pasti Allah kabulkan. Mau dia pendosa, Allah kabulkan kalau dia bertobat. Ya, semua dosa diampuni. Iya, satu saja dosa tidak diampuni Bu. Apa? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu saja. Fir'aun itu kan dia mengaku diri sebagai Tuhan. Namrud mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, itu tidak diampuni dosanya. Nah di sini tidak ada yang mengaku diri sebagai Tuhan. Iya toh? Mengaku saja selebriti tidak ada. Iya toh Bu? Nah, maka ketika Allah kasih nikmat nih, nikmat ibu ini, Ramadan diantaranya nikmat kita bisa taraweh, kita bisa puasa, bisa kumpul dengan keluarga, itu semua nikmat. Nikmat terpenting juga di Allah kasih kita iman. Kalau tidak disyukuri, Allah siksa kita. Allah kasih kekayaan tapi tidak disyukuri, maka kekayaan itu menjadi azab. Artinya apa? Dia gelisah dengan kekayaannya. Ada orang gelisah dengan kekayaan? Ada. Coba, mana itu Ustaz? Kita tidak ada mobil tak enak makin tidur toh? Ini yang ada mobilnya, belum pulang mobilnya. Di mana itu mobil? Nah, jam 1 bangun lagi. Hei, kenapa kok belum pulang? Jam 2 belum tidur, mikir mobil. Kita sudah ngorok. Disiksa oleh harta. Maka harta tidak selalu itu nikmat Bu. Ya, maka Allah. Nah, ketika dalam hidup ini Allah hanya meminta kita banyaklah meminta kepada Allah. Memohon kepada Allah. Boleh kaya? Boleh. Minta lalu kerja dengan baik-baik. Sudah itu tawakal ilallah dengan berserah diri dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat Oke. sekali. Ya. Terima kasih Ustadz. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Boleh angkat tangannya? Sebelah yang sini. Dari yang Muslimat NU selalu berkembang. Tamalate. Tamalate. Silakan Ibu. Yang tidak pernah layu. Insya Silakan. Allah. Ya, yang penting jangan layu sebelum berkembang. Insya Allah tidak Pak Ustadz. Bahasa Indonesia, bahasa Bugisnya mate coli. Ya silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darmawati. Darmawati. Iya Pak Ustadz. Oke. Alhamdulillah dari PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Tamalate. Baik Pak Ustadz, seperti tema yang dibawakan pada kesempatan ini yakni semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang doa itu diganti dengan yang lebih baik atau mungkin ditunda pengabulannya. Ya. Nah, namanya manusia Pak Ustadz kadang ada rasa tidak sabarnya. Sehingga yang muncul kemudian adalah rasa kecewa. Putus asa dari rahmat Allah, bahkan boleh jadi sampai menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kira-kira caranya Pak Ustadz untuk mengatasi rasa kecewa itu kalau yang kita minta itu tidak sesuai dengan harapan kita? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kecewa itu sifat manusiawi. Saya kecewa manusiawi. Tapi bagi orang yang beriman tidak ada kata kecewanya. Dia selalu berbaik sangka. Ya, supaya muncul itu kekecewaan, kesabaran, hilang kekecewaan, muncul kesabaran. Lihatlah cara Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub diuji dalam kesabarannya. Bayangkan, coba Ibu baca-baca coba itu kisahnya Nabi Ayub. Kalau kita sudah baca itu pasti kita bilang, ternyata tidak ada apa-apanya ini masalah saya dibanding Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Bu tadinya kaya, bangkrut. Datang setan, jangan aku sembah Tuhanmu, nak ambil hartamu. Itu kan putus asa Ibu, sangka buruk, kecewa, tidak sabar, itu bisikan setan. Setan datang, ngapain kau sembah Tuhanmu, nak ambil hartamu. Apa kata Nabi Ayub? Ya, harta ini titipan Allah. Allah mau ambil, ya silakan.
ambil saja karena memang bukan saya punya. Coba itu Nabi Ayub. Diambil lagi anaknya, datang lagi setan. Hartamu sudah nak ambil, anakmu sudah diambil. Berhenti mau kau sembah Tuhanmu. Apa kata Nabi Ayub? Anak memang titipan Allah. Allah mau ambil, ya silakan, ambil saja. Putus asa setan? Tidak. Apalagi sakit lagi Nabi Ayub. Datang lagi, ngapain kau sembah Tuhanmu? Nambil hartamu, anakmu juga diambil. Sekarang kau sakit, berhenti mau kau sembah Tuhanmu. Apa kata? Alhamdulillah, memang ini kesehatan titipan Allah. Syukurnya saya sempat sakit, sempat sehat. Banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah sehat. Saya alhamdulillah sehat. Allah ingin ambil, silakan, tidak ada. Coba kalau kita lihat itu urutan Allah menguji kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kalau mau lihat lagi orang diberi kekayaan tidak pernah takabur dan tidak pernah kufur, lihat tukang parkir. Gimana Pak Ustadz? Lihat itu tukang parkir Bu, banyaknya mobilnya. Iya toh, segala macam merek. Begitu diambil orang, dia tidak marah. Ya karena bukan punya Iya dia toh? Pak Ustadz. Coba. Kenapa dia tidak marah? Karena dia yakin ini titipan. Bukan saya punya. Maka ibu, semua yang kita miliki ketika Allah ambil, memang ini titipan saja, bukan saya punya. Termasuk suaminya ibu. Waduh. Titipan ibu. Tiba-tiba Allah ambil, ya titipan, ambil nih. Tiba-tiba ada perempuan ambil nih. Aduh. Pak Ustadz jadi bikin deg-degan khawatir nih. Ya. Jadi ibu-ibu, jadi untuk menghilangkan ketidaksabaran selalu coba berzikir dengan memperbanyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau dengan memperbanyak kalimat haukallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bersangka baik. Insya Allah orang kalau sangka baik Bu, tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Orang kalau sangka buruk enggak pernah tenang. Ibu-ibu kan? Coba saya kasih contoh ibu. Ibu-ibu. Telepon suami. Enggak dijawab, sangka baik Ki. Oh, nah lupa HP-nya. Iya toh? Ada orang naik motor Ki, tiba-tiba langsung mungkin tabrak. Oh, buru-buru istrinya mau melahirkan. Iya toh? Bersangka baik. Sebaliknya kalau sangka buruk enggak bisa tenang. Pernah Ki dengar ceritanya orang sangka buruk? Gimana Pak Ustadz? Jadi, toh sudah 6 tahun berkeluarga enggak ada anaknya. Di tahun ke-6 dia pergi berobat. Kata dokternya, ibu sudah terlambat mak ibu 2 bulan. Ya, alhamdulillah. Nah kasih tahu suaminya, terlambat mak Pak, tapi jangan ngomong-ngomong. Iya. Rahasia berdua. Iya. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibunya, kenapa Ki Pak? PLN. Kenapa Ki? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Pasti suaminya lagi nih. Datang suaminya kerja capek. Memang tokom pembohong. Apa? Bukannya bilang Ki, jangan ada ngomong, jangan tahu-tahu. Kenapa itu PLN tahu? Kau pasti kasih tahu. Bukan. Pergi nih PLN sama suaminya pergi PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatan nah. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Hapus. Nah ini boleh dihapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kok putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang, terpaksa pakai lilin. Masya Allah. Inilah kalau orang sangka buruk ibu. Baik, berarti sangka baik, sangka baik. Baik sangka kepada Allah, hati akan tenang. Ibu berdoa, sangka baik. Kalau tidak dikabulkan, berarti bukan tidak dikabulkan. Allah kasih yang lebih bagus. Belum dikasih berarti ditunda. Kalau tidak dapat di dunia, insya Allah dapat akhirat. Itulah makna dari ayat, semua doa pasti Allah kabulkan. Masya Semoga ada Allah. manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustaz atas petuahnya. Insya Allah ini akan memotivasi kita dan juga menguatkan
iman kita, termasuk semua yang menyaksikan acara hari ini, agar tidak pernah berputus asa untuk selalu memanjatkan doa dan selalu bersangka baik, karena insya Allah pasti Allah akan mengabulkan doa yang tepat di waktu yang tepat. Amin ya Kita Rabbal resume dulu Alamin. supaya gampang mari, dibawa Pak Ustadz, pulang. kita simpulkan Pak Ibu-ibu, Ustadz. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kau kepada aku, pasti saya kabulkan. Cara kabulkannya Allah kasih sesuai yang kita mau. Mau punya anak Allah kasih, taufik. Yang kedua Allah kasih tapi dalam bentuk lain. Ibu minta anak, ya Allah berikan saya anak, Allah belum kasih tapi Allah kasih kesehatan. Yang ketiga Allah tunda, tidak dikasih 2026 tapi Allah kasih nanti 2030. Kenapa? Karena 2006 banyak masalah kalau dikasih. Dan yang keempat Allah kabulkan nanti di akhirat. Amin. Maka merugi orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan dia tidak memperbanyak doa. Minimal doa itu paling pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Dasat atas petuahnya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir dan Anda yang menyaksikan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.